Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan pelatihan digital marketing hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas LIA sebagai fasilitator dalam pelatihan hari ini, serta untuk moderator terima kasih banyak telah memperkenalkan data diri saya dan juga pengalaman saya di dunia praktisi maupun akademisi. Pada pelatihan kali ini, saya akan menjelaskan betapa pentingnya pemasaran digital dalam evolusi digital saat ini, yang mana terjadi transformasi dari tradisional ke digital dalam dunia pemasaran. Selanjutnya saya akan menampilkan materi yang akan saya bahas. Berikut ini materi yang akan kita bahas, yaitu Importance of Digital Marketing in the Current Digital Evolution. Jadi tema ini yaitu pentingnya pemasaran digital dalam evolusi digital saat ini. Selanjutnya saya akan masuk ke materi selanjutnya. Pada pelatihan kali ini kita akan bagi menjadi 2 hari. Yang pertama kita membahas dari marketing definition dari traditional marketing dan digital marketing. Yang ketiga ada media. Selanjutnya kita sebelum ke post-test kita akan adakan sesi tanya jawab dan selanjutnya baru kita masuk ke post-test untuk akhir dari sesi pada hari pertama ini. Dan selanjutnya pada hari kedua kita akan membahas terkait yang pertama marketing transformation, selanjutnya ada content strategi, yang ketiga ada SEO vs SEM. Dan yang terakhir terkait case-nya, kasus-kasusnya, dan media type yang akan kita gunakan mana sih yang lebih baik untuk kita gunakan untuk memasarkan produk kita. Nanti saya akan jelaskan di hari kedua. Setelah itu juga ada sesi tanya jawab baru ke post-test kedua. Karena pada hari ini kita masuki ke hari pertama, jadi saya akan menjelaskan hanya marketing definition dari traditional marketing dan digital marketing, serta medianya, dan post-test pertama. Selanjutnya, pada materi pertama kita akan membahas definisi dari marketing. Apa sih marketing definition itu? Di sini saya mengambil dari 2 teori. Yang pertama dari Caroline 2022, yang mana the action or business of promoting and selling products or services including marketing research dan advertising. Jadi, di sini itu dia menjelaskan marketing itu apa sih? Menurut Caroline, marketing itu adalah sebuah tindakan atau bisnis untuk mempromosikan dan menjual suatu produk atau jasa, termasuk riset dan periklanan. Kebanyakan orang mengasumsikan bahwa marketing itu adalah suatu promosi atas produk yang dijual maupun jasa yang dijual. Tetapi sebenarnya marketing itu lebih mengutamakan juga terkait riset-risetnya. Bagaimana sih riset pasarnya untuk menentukan agar customer itu tertarik untuk memberi produk kita atau customer tertarik untuk melakukan transaksi untuk melihat sejauh mana sih terkait kelebihan dari produk kita dibanding produk dari kompetitor dan lain-lain. Jadi kita fokusnya marketing itu tidak hanya tentang promosi, dan promosi, tetapi dia lebih ke riset dari pasar tersebut. Selanjutnya di sini dari American Marketing Association 2024, di sini adalah process for creating, communicating, delivering, and
exchanging offering that have value for customers, clients, partners, and society. Ini merupakan dari asumsi atau definisi yang diungkapkan oleh American Marketing Association. Maksudnya di sini adalah marketing adalah proses untuk membuat, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, masyarakat. Jadi di sini tuh dia lebih menunjukkan bahwa marketing adalah proses dalam penciptaan, terus berkomunikasi, penyampaian, dan terjadinya penukaran melalui nilai-nilai tersebut. Customer akan mempertimbangkan bahwa produk itu benar-benar layak untuk dibeli, atau customer itu dengan nilai dari produk yang tidak ada di produk kompetitor, customer akan merasa bahwa produk yang dia beli itu benar-benar tidak memiliki pembanding, atau dia mempunyai spesifik yang unik atau yang mempunyai manfaat lebih dari produk-produk yang disampaikan oleh kompetitor atau yang telah diciptakan oleh kompetitor. Kadang walaupun seandainya produk itu memiliki spesifik yang sama, mulai dari bahan materialnya itu sama, ataupun dari mulai fitur-fiturnya sama, tetapi jika seorang marketer itu menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, seolah-olah memberikan bahwa produk yang dia tawarkan itu memiliki value lebih dari produk yang disampaikan oleh kompetitornya, orang akan merasa walaupun barangnya sama, dia akan tertarik. Karena apa? Kan ada nilai lebih yang disampaikan oleh marketer itu. Walaupun sebenarnya produknya sama, cuman dengan penyampaian yang lebih baik, dikemas dengan cara yang benar-benar memiliki keunikan atau memiliki sesuatu yang menarik pelanggan untuk melakukan pembelian, dia merasa bahwa produk kita itu lebih dari produk yang lain. Padahal kita secara material sama dengan produk yang lainnya. Selanjutnya, di sini ada marketing objektif. Jadi tujuan dari pemasaran itu apa sih? Di sini ada 3. Di sini ada promote a product of or service. Selanjutnya ada realize sales or services targets. Dan selanjutnya ada knowing customers satisfaction. Jadi yang pertama ini terkait dengan promosi atas produk dan jasa kita untuk memperkenalkan kepada orang lain atau khususnya pelanggan atau customer yang membutuhkan atau menginginkan produk kita. Jadi kita dalam promosi ini kita akan memperkenalkan produk kita secara detail dari mulai manfaat, keuntungan penggunaan, keunikan dari produk yang kita miliki dengan produk lain. Jadi seolah-olah itu akan menjadikan nilai lebih untuk produk yang kita tawarkan. Selanjutnya adalah di sini ada penjualan yang nyata dan juga target dari penjualan tersebut. Jadi di sini tujuan marketing bukan hanya untuk memperkenalkan produk, juga untuk menentukan apakah target dari penjualan produk kita telah tercapai. Seperti contohnya, kalau kita mempunyai suatu produk, terus kita ingin produk itu benar-benar terjual secara keseluruhan. Dan kita sudah memiliki targetnya berapa sih produk yang kita harus jual biar lebih dari BEP-nya atau break even points. Jadi kita memiliki keuntungan jika telah produk itu terjual semuanya lebih dari garis tengah ya. Maksudnya garis tengah itu di sini sebagai break even-nya, BEP-nya. Kalau penjualan itu kurang dari BEP, otomatis kita mengalami kerugian karena dalam pembuatan suatu produk itu ada banyak kos-kos yang harus dikeluarkan. Tetapi kalau melebihi dari BEP, entah itu berapa persen, persentase dari lebihnya BEP itu merupakan keuntungan bagi kita. Dan di sini kan ada juga untuk targetnya juga itu, selain itu juga trafficnya. Trafficnya gimana sih setelah kita melakukan pemasaran? Apakah
terjadi volume penjualan meningkat secara drastis, secara spesifik, ataupun dia secara flat. Kita bisa menentukan melalui trafficnya. Kalau kita dalam Google Ads itu juga ada namanya data analitis. Jadi kita bisa ngecek siapa aja sih yang lihat produk kita, siapa aja sih demografi orang-orang customer yang telah melihat produk kita, mulai dari laki-laki, perempuan, maupun itu kan secara gender, maupun juga secara pendapatan, apakah dia hanya seorang mahasiswa atau pembisnis. Itu juga kita bisa lihat kalau kita menggunakan fitur-fitur pada Google Ads. Jadi kita targetnya itu benar-benar disesuaikan. Selanjutnya, knowing customer satisfaction. Jadi kita harus mengetahui kepuasan dari customer setelah produk kita sampaikan, sudah kita perkenalkan dia, terus dia telah melakukan pembelian, apakah ada respon dari pembeli tersebut dengan produk yang kita tawarkan. Seperti kalau kita dalam dunia digital, kita ada UI dan UX. UI itu merupakan tampilan dari produk yang kita tawarkan, sedangkan UX itu dia lebih ke experience dari pembeli tersebut. Jadi dia akan mengungkapkan ternyata produknya sesuai nih dengan kebutuhan dia dan keinginan dia. Jadi produknya itu memiliki nilai lebih, maka dia merasa puas dengan menggunakan produk yang kita tawarkan. Karena namanya produk itu ada maturity date. Maturity date itu lebih ke titik atas yang kemungkinan kalau kita tidak melakukan perubahan atau melakukan suatu perubahan pada produk kita, dia akan mengalami penurunan dalam sisi penjualan. Jadi setiap produk itu kita nggak boleh selama 5 tahun produk itu hanya sama terus, tapi kita harus melihat, harus melakukan riset. Apa sih pada 5 tahun ke depan tuh orang lebih suka seperti apa sih? Seperti seandainya dalam produk fashion, kalau kita menggunakan fashion saat ini dan kita jual selama 5 tahun, kemungkinan besar dia akan mengalami maturity date. Jadi ada titik atas, dia akan melakukan penurunan karena sudah tidak sesuai lagi dengan masa di 5 tahun tersebut. Jadi kita harus menyesuaikan produk kita, nggak boleh fokus sama flat terus modelnya, terus bentuknya, terus fitur-fiturnya, kegunaannya. Kita nggak boleh hanya sama selama 5 tahun, harus ada perubahan, terupdate sesuai dengan tren saat itu. Selanjutnya, di sini ada marketing concepts. Basic concept that must be understood related to difference between needs, desires, dan demands. Jadi di sini pada konsep marketing dia itu ada 3 konsep yang utama. Yang pertama itu adalah suatu kebutuhan atau needs, di mana dia needs ini absence of basic satisfaction. Jadi tidak ada kepuasan yang dasar pada kebutuhan ini. Jadi kalau di sini tuh suatu keadaan dirasakannya ketiadaan kepuasan dasar tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Jadi seseorang tersebut tuh jika kebutuhan itu telah diterima atau kebutuhan itu telah dirasakan, dia tidak ada kepuasan yang yang lebih atau kepuasannya itu hanya biasa aja. Karena apa? Itu hanya kebutuhan yang memang harus dia dapetin. Nah, selanjutnya di sini ada desires atau suatu keinginan. Yang mana di sini ada basic satisfaction atau memiliki kepuasan dasar atau kehendak yang kuat akan pemuas yang spesifik terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendalam. Jadi pada desires ini dia kebutuhan sudah terpenuhi, tetapi dia ada nilai lebih. Keinginan dia juga tercukupi oleh kebutuhan tersebut atau oleh barang atau produk layanan tersebut. Jadi yang kedua ini adalah seperti seandainya kita makan nasi itu kita pengen beras, namanya beras, anggap aja beras pulen ya. Jadi kalau kita anggap aja beras biasa, kita mau beli beras biasa, itu adalah suatu kebutuhan. Tetapi kalau kita ingin melihat, aku ingin beras rojo lele dan beras
pulen itu biasanya suatu keinginan, bukan kebutuhan. Karena dia ingin lebih dari beras tersebut atau nilai berasnya tersebut itu naik. Jadi dia menaikkannya dengan spesifik, keinginan spesifik menggunakan beras yang berjenis apa seperti itu. Tentunya di sini ada demand. Demand itu adalah keinginan akan produk yang spesifik yang didukung dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Jadi di sini tuh demand itu sudah mencangkup dari dua konsep tersebut, dari kebutuhan dan keinginan. Jadi demand ini dia mempunyai hak khusus di mana dia bisa meminta bahwa produk tersebut itu harus memiliki sesuatu yang sesuai dia minta atau sesuai dia inginkan. Jadi di sini makanya ada specific desires. Jadi ada keinginan yang spesifik. Jadi dari demand ini dia sudah mencakup dari dua konsep tersebut. Di demand dia memang spesifik secara keinginannya itu seperti apa ya? Kalau kita jelaskan di sini tuh seandainya kita ingin produk seperti sepatu. Sepatu itu dia ingin memiliki sepatu yang mempunyai hak tinggi, ukurannya berapa senti, secara detail banget seorang pelanggan bisa menentukan keinginannya tersebut dan pihak dari penjual dia menyesuaikan dengan keinginan pelanggan tersebut. Karena apa? Karena si pelanggan mempunyai sumber daya untuk melakukan pembelian atau menukar nilai dengan nilai seperti barang dengan uang seperti itu. Jadi di sini maksud dari demand itu keinginan akan produk yang spesifik yang didukung dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Maksudnya di sini kesediaan untuk membelinya itu seperti sumber dayanya, seperti keuangannya maupun hal lainnya. Selanjutnya di sini ada marketing communication. Di sini ada 5 ya. Pertama ada direct marketing, yang kedua ada public relations, yang ketiga ada sales promoting, selanjutnya ada personal selling, dan yang terakhir ada advertising. Di sini juga ada notes, yaitu building relationships with potential customers and providing value to solving their problems. Maksudnya di sini membangun hubungan dengan pelanggan potensial itu akan memberikan nilai untuk memecahkan masalah mereka. Jadi maksudnya dengan berkomunikasi ini seseorang penjual atau yang memiliki produk itu dapat memberikan informasi yang benar-benar detail dan juga menjadi solusi bagi pembeli untuk membelinya dengan alasan bahwa si pembeli tersebut punya beberapa alasan atau masalah yang ingin dia sampaikan ke kita, apakah di produk tersebut memiliki fitur yang dapat men-solving atau mensolusikan masalah tersebut. Nah, kalau memang ada, itu akan memberikan nilai positif bagi penjual karena produk yang akan dibeli oleh pembeli tersebut benar-benar sudah sesuai dengan keinginan pembeli dengan memperhatikan bahwa produk tersebut tidak ada masalah atau tidak memiliki suatu kelemahan yang signifikan atau kelemahan yang dikhawatirkan oleh pembeli tersebut. Di sini kita jelaskan terkait direct marketing, yang mana direct marketing itu permasalahan langsung yang merupakan kegiatan membujuk dan menargetkan pelanggan melalui komunikasi aktif, telepon, email, fax mail, maupun surat. Jadi tujuan dari direct marketing di sini itu untuk mengetahui respon secara langsung dari pelanggan. Jadi dia langsung menyampaikan terkait produk kita itu melalui email, melalui telepon, maupun melalui surat. Jadi secara langsung. Selanjutnya di sini ada public relations. Di sini hubungan masyarakat merupakan suatu kegiatan terstruktur guna memperkenalkan suatu produk kepada masyarakat secara langsung. Jadi biasa kita ngelihat dari SPG yang keliling ya, dia lebih ke public relationship atau relation. Jadi dia lebih mendatangi dari masyarakat umum untuk menjelaskan bahwa produk ini spesifiknya seperti apa, kegunaannya seperti apa, manfaatnya seperti apa secara detail. Jadi orang-orang tersebut ngerasa bahwa
informasi tentang produk ini memberi daya tarik tersendiri untuk dia melakukan pembelian karena dia tahu secara detail ternyata produk itu memiliki manfaat ini loh, dan apa sih keuntungannya produk ini daripada produk yang diciptakan oleh perusahaan lain atau kompetitor lain. Nah, jadi dia merasa bahwa produk yang ditawarkan itu sudah sesuai dengan harapan dia. Jadi perlu ada penyampaian ke publik tentang identitas, tentang spesifik dari produk kita. Selanjutnya di sini ada sales promotion. Atau sales promotion itu promosi penjualan, yaitu kegiatan yang dilakukan jangka waktu yang produk bersifat berbayar dan tidak berbayar. Jadi kalau kita mempromosikan suatu barang itu ada dua pilihan, bisa melakukan secara berbayar maupun tidak berbayar. Maksudnya di sini kita melakukan promosi penjualan dengan memberikan suatu diskon yang menciptakan suatu nilai dari harga price kita itu menjadi eye catching. Jadi lebih cantik lah untuk harga dari produk kita. Seandainya kita harga 100.000 barang tersebut, kita kasih promosi, anggap aja menjadi 10.000, menjadi 90.000, diskonnya 10.000. Tetapi wajib harus melakukan pembelian lebih dari satu produk. Nah, seperti itu juga bisa. Atau pada sales promotion ini kalau yang tidak berbayar, biasanya kita mengikut sertakan barang kita pada acara events yang mana kita menjual barang kita itu secara gratis kepada mereka. Dengan alasan walaupun kita mendapatkan impact-nya berupa masyarakat kenal dengan produk kita, walaupun kita minusnya itu barang kita diterima oleh orang tanpa ada biaya yang masuk. Cuman kita nanti akan mendapatkan nilai setelah selesainya promosi tersebut karena orang kenal dengan produk kita dan akhirnya melakukan pembelian. Seperti itu kalau yang tidak berbayar. Selanjutnya ada personal selling. Jadi personal selling ini kegiatan komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan bertemu dengan pelanggan. Jadi penjual dan pelanggan saling bertemu, saling terjadi transaksi yang mana dari penjual tersebut itu menyampaikan tentang produk secara spesifik dan pembeli akan menanyakan hal-hal yang berkaitan apapun yang dia inginkan. Seandainya kita beli produk ini, apa sih kelemahannya, apa sih kelebihannya, sehingga pihak dari penjual itu menyampaikan secara spesifik bahwa produk tersebut itu memberikan kelebihan seperti ini, kelemahannya seperti ini, tapi bisa ditutup dengan sesuatu kalau kita itu seperti seandainya dia menanyakan apakah ini awet. Nah, seandainya awet itu sampai berapa tahun, jika tidak sampai 5 tahun, jadi kita ada garansi. Jadi kita harus benar-benar menjadi solving dalam memasarkan produk kita. Nah, selanjutnya di sini ada advertising. Ini lebih ke berbayar. Jadi saat kita ingin mengenalkan produk kita melalui advertising, kita harus mengeluarkan dana untuk membayar media yang akan kita sebagai tempat produk kita tayang. Seperti saatnya kita billboard. Jadi kita harus mencari agensi billboard yang memiliki media yang di tempat strategis, kita ingin tayang di situ, ya kita harus bayar, ada pajak, ada biaya pemasangan, biaya monitoring, dan lain-lain. Jadi di advertising memang efektif sih, cuman ada biaya besar yang harus kita keluarkan. Selanjutnya di sini ada identify your audience. Jadi di sini ada 3. Yang pertama, learn from the data of your market. Yang kedua ada look at your current customers. Selanjutnya ada learn from your competitors' activities. Jadi yang pertama itu kita ngelihat dari data di pasar kita. Jadi menganalisis karakteristik dan perubahan tingkah laku atau persepsi customer terhadap produk perusahaan kita. Jadi kita ini melihat dari data pelanggan kita yang sudah transaksi di perusahaan kita. Kita lihat dari perilakunya gimana, apakah dia selalu melakukan pembelian berulang-ulang atau dia hanya melakukan pembelian sekali. Jadi kita bisa menentukan bahwa itu ada pelanggan loyal atau tidak. Sebenarnya di sini ada
look at your current customer. Jadi kita melihat dari pelanggan kita saat ini. Jadi melihat pelanggan kita saat ini dengan membandingkan dengan data sebelumnya, sehingga dapat mengklasifikasikan manakah pelanggan yang loyal ataupun pelanggan yang memiliki perilaku beralih. Jadi dengan melihat data current atau data pelanggan saat ini, kita bisa menentukan sih, mengklasifikasikan dari mulai ini pelanggan yang loyal, ini yang hanya beli satu kali karena di data recordan saat ini dia nggak pernah ada transaksi lagi seperti itu. Nantinya di sini ada learn from your competitors activities. Jadi kita melihat dari eksternal, lebih ke apa namanya? Maaf. Lebih ke produk yang disampaikan oleh pelanggan dari pesaing. Yang mana itu melibatkan pengumpulan data tentang pesaing di pasar, termasuk produk, harga, strategi pemasaran, dan sebagainya yang tersaji. Sehingga informasi ini itu akan membantu kita ya, atau perusahaan di perusahaan kita untuk memahami posisi pelanggan kita dalam pasar. Jadi kita juga bisa mengetahui nih, nah seandainya pada pelanggan kita yang loyal, tak tahu dia ternyata pindah selama berapa bulan ini kok tidak melakukan pembelian, padahal dia tiap bulan selalu melakukan transaksi dengan kita. Ternyata waktu kita ngecek, dia melakukan pembelian di perusahaan pesaing atau di produk yang dimiliki pesaing, seperti itu. Kita bisa menentukan semuanya. Dan kita lihat bagaimana sih mereka kok bisa pindah ke pesaing, apakah strategi pesaing itu lebih optimal atau dia menggunakan strategi apapun, kita bisa riset tuh. Jadi seandainya nanti kita udah mendapatkan data semuanya dari pesaing, baru kita implementasiin gimana nih biar pelanggan yang loyal kita udah tidak melakukan peralihan lagi, dan bagaimana kita bisa mendapatkan pelanggan baru seperti itu. Selanjutnya di sini definisi dari tradisional marketing dan digital marketing. Jadi di sini kita dari tradisional marketing, use traditional methods that usually use print media such as billboard, banner, flyer, or newspaper. Ini dari teori Zulfita 1993 di 1993. Jadi dia menjelaskan bahwa pemasaran tradisional itu menggunakan metode tradisional yang biasa digunakan seperti media cetak, seperti balio, produk, spanduk, flyer, dan koran. Jadi di sini tradisional itu dia tanpa menggunakan internet ya, tanpa menggunakan media digital. Jadi selanjutnya kalau untuk yang digital sendiri di sini, digital marketing is the application of digital technology that form online channels to market that contribute to marketing activities. Ini dari Kevi 2002. Jadi maksud dari Kevi ini, digital marketing itu penerapan dari teknologi digital yang membentuk suatu saluran online ke pasar yang mengkontribusikan atau berkontribusi terhadap suatu kegiatan pemasaran. Jadi perbedaan itu sangat jauh ya, tradisional dengan digital. Yang mana tradisional itu dia lebih fokus ke media-media cetak yang tidak memerlukan internet seandainya untuk aksesnya, seperti banner, billboard yang kita bisa lihat di pinggir jalan. Biasanya ada billboard. Kalau di Jakarta memang billboard pinggir jalan sudah mulai berkurang karena memang ada peraturan. Kebanyakan dia nempel di gedung-gedung. Itu kita bisa lihat billboard, itu dia masih ikut tradisional. Newspaper seperti iklan di koran, biasanya banyak perusahaan yang mengalami take over ya, pengambil alihan perusahaan, margin itu biasanya kita share di newspaper atau di koran, itu juga bisa. Sedangkan kalau untuk digital marketing itu lebih luas, dia bisa melalui media sosial atau melalui sistem mesin pencarian seperti di website, seperti kalau kita bisa simpulkan seperti SEO maupun SEM.
Kalau SEO itu lebih organik, sedangkan SEM itu biasanya lebih berbayar dengan menggunakan apa ya? Ada produk yang membantu dalam pemasaran di SEO itu seperti Google Ads seperti itu. Sebenarnya di sini ada kelemahan perbandingan dari tradisional vs digital. Jadi di sini ada perbandingan dari tradisional marketing dengan digital marketing. Yang pertama, dalam sistem promosi bahwa tradisional marketing itu dia bersifat offline. Jadi tidak memerlukan internet. Seperti kita ingin membuka majalah, itu kan kita tidak memerlukan mengeluarkan suatu biaya internet untuk membacanya, kecuali kalau itu e-magazine, ada e-magazine. Cuman kalau secara majalah yang tidak dimasukkan ke dalam website itu biasanya masih offline, kayak seperti billboard yang di stasiun pengisian bahan bakar itu biasanya ada billboard, itu kan dia secara tanpa menggunakan internet, dia hanya seperti spanduk atau seperti papan yang berisikan suatu gambar tentang produk seperti itu. Sedangkan kalau di digital memang online, dia untuk akses masuk pakai online seperti di media sosial, di website, semua full menggunakan media online atau menggunakan komponen internet untuk masuk ke dalamnya. Nah, sebenarnya di sini ada audience. Tradisional dia terbatas, di sini ada limited. Dia terbatas karena apa? Seandainya dia ada majalah terkait AirAsia. AirAsia Indonesia itu kan dia menerbitkan sebuah produk atau majalah yang dia pasang atau dia taruh di pesawat-pesawat. Nah, kenapa kok tradisional ini terbatas? Karena yang hanya mengetahui orang-orang yang berada di pesawat. Orang-orang yang di luar pesawat nggak bisa. Tetapi kalau dia udah transformasi ke e-magazine, jadi tidak hanya orang yang ada di pesawat tersebut. Jadi orang yang di luar pesawat yang lagi jalan-jalan, seandainya ingin mencari hotel ataupun, kan biasanya di e-magazine ada, di majalah-majalah ada, dia nggak perlu cari majalah, tinggal aja browser di website terkait majalah AirAsia, itu bisa dia cek semuanya. Jadi yang penonton atau yang melihat itu bukan hanya orang dalam ruang lingkup pesawat terbang, tetapi di luar juga bisa. Itu namanya digital e-magazine seperti itu. Selain selain itu juga kalau untuk media sosial kan dia semua orang bisa melihat, kecuali kalau dari sistemnya tersebut atau sistem personal medianya itu dibuat privacy. Jadi dia hanya orang-orang yang berteman, seperti itu juga bisa. Website juga bisa gitu, bisa ditentukan bahwa untuk yang bisa akses yang berusia 18 tahun ke atas, itu biasanya kita bisa membuat pengaturan di situ, di sistemnya. Jadi kalau sebelum akses masuk itu ditanya umur berapa seperti itu. Atau dia bisa ngelihat dari akun Gmail atau akun yang dia gunakan untuk masuk, seandainya dia menggunakan akunnya. Jadi target marketing. Untuk tradisional di sini dia non spesifik, sedangkan digital spesifik. Ya seperti tadi, kalau dia di sandera billboard di pinggir jalan, dia kita tidak bisa menentukan bahwa yang lihat itu harus orang di atas 18 tahun atau orang yang bekerja di perusahaan atau bukan mahasiswa, kita nggak bisa spesifik seperti itu. Cuman kalau di digital itu kita bisa tentukan nih, ya seperti tadi, yang bisa ngelihat hanya orang yang berteman dengan dia atau orang yang memiliki karakteristik atau memiliki gender laki-laki saja, itu bisa ditentukan semuanya di sistem digital. Beda dengan yang tradisional. Kalau tradisional memang semua orang, kalau kita ngelihat billboard, kalau ada anak lewat, padahal itu seandainya iklan untuk dewasa, dia nggak bisa nutup sendiri. Dia tetap, orang itu bisa ngelihat, jadi otomatis nggak bisa spesifik tentunya. Karena semua orang bisa ngelihat seperti itu. Kalau di digital memang ada fitur-fiturnya untuk nentuin. Kayak di YouTube pun juga ada umur berapa yang boleh lihat, itu ada juga. Terus di sini ada unchangeable untuk tradisional atau tidak bisa dirubah. Dan yang digital dia bisa dirubah.
Seperti tadi kalau digitalnya kita seandainya di media sosial, seandainya ada kesalahan dalam menampilkan sebuah iklan, seandainya kita promosi terkait produk sepatu. Tetapi waktu kita memberikan memasang itu ada perkataan yang typo, seandainya sepatu nulisnya sepata. Jadi A itu harus dirubah kan. Jadi dia bisa dirubah secara langsung dalam waktu singkat kalau di media sosial. Tetapi kalau tradisional seperti tadi di billboard yang dipasang di pinggir jalan, kita udah terlanjur pasang, sedangkan si orang pemasangnya itu kan bukan marketer atau bukan orang desain, dia hanya tugasnya memasang, jadi dia nggak tahu apakah memang sengaja ditulis seperti itu atau enggak, dia nggak tahu. Kalau sampai terjadi kesalahan, dia harus menurunkan dan perlu prosedur yang banyak, mulai dari minta izin wilayah situ, minta izin pemilik lahan, dan minta izin kepada Pemda karena kita akan melakukan perubahan iklan kita. Sedangkan Pemda itu kan dia mendapatkan data-data itu untuk perhitungan pajak setelah dipasang. Nah, setelah dipasang datanya udah dikirim ke Pemda, ternyata ada perubahan. Pemda akan menyelidiki apakah ada perubahan apa atau gimana. Pemda akan monitoring juga. Jadi untuk konten tradisional itu sangat berisiko, apalagi ada biaya-biaya yang banyak. Kadang kan karena saya di dunia advertising, pengalaman praktisi, banyak bukan hanya pembayaran pajak, juga biasanya kita harus bayar biaya-biaya lain, overhead lainnya yang tidak bisa kita duga atau tidak bisa kita wanti-wanti sebelumnya. Nah, sebenarnya untuk cost di sini tradisional dia inefisien, dan selanjutnya untuk yang digital dia efisien. Jadi dia memang lebih murah media digital daripada tradisional. Tradisional kalau kita masang billboard itu ada biaya pajak, biaya sewa tanah, sewa lahan, terus biaya bagi hasil dengan pemilik lahan, terus ada lagi biaya pemasangan, biaya monitoring. Itu bisa-bisa kalau kita pakai ukuran yang 3 meter kali 6 meter di pinggir jalannya bisa ngeluarin 1 bulan bisa sampai 500 juta. Sedangkan kalau kita di digital, kita langsung aja pasang di website atau di influencer, itu nggak sampai 100 juta dan penontonnya lebih banyak kan yang di media sosial. Kalau kita pakai yang KOL ataupun kita menggunakan eh, media-media Google Ads. Google Ads itu kan nggak terlalu mahal daripada kita langsung pasang berupa fisik kayak Videotron dan lain-lain itu. Selanjutnya di sini ada contoh-contohnya ya. Untuk media tradisional di sini ada newspapers atau koran. Di sini ada majalah, magazine, billboard yang tadi, media yang dipasang di pinggir jalan, di gedung maupun di tempat lain. Terus sedangkan di sini ada digitalnya adalah Google Ads. Google Ads ini biasanya dia kalau kita mau ngecek, dia biasanya ikutnya ke komponen SEM. Sedangkan SEO dia lebih ke original, jadi website biasa. Cuman SEO itu mempunyai daya tahan penayangan yang lama. Kalau SEM itu sesuai dengan kita bayar atau tidaknya. Kalau kita minta 1 tahunnya, dalam 1 tahun itu udah selesai penayangan. Dia tidak akan muncul lagi di mesin pencarian. Seandainya muncul toh itu tidak pada ranking atas. Kalau SEO kan karena dia medianya on it media, dia bisa bertahan lama dan bisa muncul berkali-kali walaupun tidak spesifik seperti yang SEM. SEM itu memang dia berbayar, jadi dia akan dimunculkan kalau tenggang waktu penayangannya sesuai dengan kontrak seperti itu. Sebenarnya di sini ada website yang tadi sudah saya jelaskan, ada SEO sama SEM. Selanjutnya di sini ada sosial media. Sosial media itu ada banyak, bisa Facebook, Instagram, terus TikTok, dan lain-lainnya ada banyak. Jadi kita bisa menentukan nih, kita pengen menggunakan tradisional marketing atau digital marketing. Kalau tradisional marketing ya tadi ada banyak kelemahannya, mulai dari biaya,
mulai dari target audience, terus mulai dari apa namanya, kalau kita lihat dari sini tadi, ada publishing konten bisa dirubah sama dengan tidak dan tidak bisa dirubah, dan ada promotingnya, ada online dan offline, bisa diakses dimanapun kalau online seperti itu. Dan di sini ada media. Di sini adalah konten marketing objektif atau tujuan dari konten marketing. Di sini konten marketing is one of the most effective ways for online business to market products or services because customers only choose to interact with content that interests them. Maksudnya di sini konten marketing itu adalah salah satu cara yang paling efektif bagi pembisnis online untuk memasarkan produk atau jasanya. Karena apa? Di sini kan ada customers online choose to interact with content that interests them. Maksudnya di sini tuh karena pelanggan itu hanya memilih untuk berinteraksi dengan konten yang menarik minat mereka atau sesuatu konten yang disampaikan itu memiliki nilai lebih. Jadi dia merasa ingin melihatnya. Nah, di sini tuh ada 4 komponen. Yang pertama awareness, terus ada research, terus ada consideration dan buy. Jadi tahapannya itu dalam menentukan konten itu di mana seorang konten marketing di sini membangun kesadaran untuk para pelanggan bahwa produk mereka itu dibutuhkan atau diinginkan oleh pelanggan. Jadi dalam konten marketing yang pertama kita itu membuat sesuatu hal yang memberikan awareness atau memberikan suatu kepedulian pelanggan untuk melakukan pembelian karena butuh atau ingin dengan produk kita. Selanjutnya di sini ada research. Jadi setelah audiens itu memiliki kepedulian dengan produk yang kita tampilkan dan tertarik untuk membelinya, mereka biasanya akan mencari tahu atau riset dahulu, bisa dari segi keunggulan produk kita, ataupun keunikan, atau dari kebutuhan mereka sendiri. Jadi mereka itu sebelum melakukan pembelian biasanya dia akan melihat dulu, melakukan riset ya, seperti produknya itu sesuai dengan harapan dia nggak sih? Misalnya dia butuh produk ini bisa bertahan lama, sedangkan di keterangan produk dia hanya mampu dalam 5 tahun seperti itu. Jadi pembeli itu juga akan melakukan riset, tidak hanya penjual yang melakukan riset. Agar pembeli tersebut tahu nih, ini udah sesuai dengan saya. Jadi saya melakukan riset dari mulai daya tahan, mulai kegunaannya seperti apa, kenyamanannya. Setelah dia merasakan itu baru dia akan mempertimbangkannya. Di sini ada consideration. Jadi setelah mereka riset produk, mereka akan berpikir lagi dan sebelum memutuskan dia akan membandingkan atau mempertimbangkan untuk mengambil keputusan membelinya atau mempertimbangkan produk kita dengan produk lainnya, membandingkan dulu nih. Kalau memang produk kita lebih bagus, ya dia akan mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Dan terakhir itu adalah tahap pembelian. Setelah dia dari mulai peduli, melakukan riset sesuai dengan keinginan dan ternyata barangnya sesuai, baru dia mempertimbangkan. Setelah mempertimbangkan, dia akan mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Jadi pada tahap terakhir, audiens akan memutuskan untuk membeli sebuah produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Selanjutnya di sini ada content marketing models. Yang pertama ada infographic, yang kedua ada podcast, yang ketiga ada books, yang keempat ada website or blog, yang selanjutnya ada video. Jadi dalam konten marketing model itu ada banyak. Infographic itu seperti menyampaikan suatu informasi dalam bentuk gambar seperti lingkaran yang berisikan presentasi-presentasi ataupun grafik kotak-kotak itu yang tinggi rendah itu. Jadi orang bisa menyimpulkan dari gambar tersebut itu mempunyai suatu nilai atau gambaran
terhadap produk tersebut. Jadi kita harus memiliki infografik ya kalau dalam menyampaikan iklan atau pemasaran itu yang mudah dimengerti oleh orang lain. Karena orang untuk membaca itu akan males, dia lebih baik melihat seperti grafik atau seperti gambar-gambar yang bisa dia rubah menjadi persepsi atau definisikan dari gambar tersebut. Karena orang akan malas untuk melakukan membaca terlalu banyak. Nah, sebenarnya bisa melalui podcast. Jadi podcast di sini dia bisa memperkenalkan barang itu dengan menyampaikannya di publik dengan dua interaksi. Jadi ada bagian yang menyampaikan tentang produk, ada yang bagian menanyakan seolah-olah penanya ini pengen tahu secara detail terkait produk kita dan si pemilik produk dia akan menjelaskan mulai dari keuntungannya seperti apa sih produk kita, kelebihannya seperti apa. Jadi orang-orang yang menonton podcast tersebut dia ngerasa oh ternyata memang benar ya produk tersebut itu memiliki keunggulan dibanding pemilik pesaing atau produk yang dimiliki oleh pesaing. Nah, selanjutnya ada buku. Bisa kita dalam bentuk buku. Buku itu berisikan tentang produk-produk kita. Kita jelaskan di buku bagi orang-orang yang suka membaca. Cuman biasanya dia kesulitan kalau untuk di buku. Selanjutnya di sini ada website. Website itu ya seperti SEO atau SEM seperti itu atau di blog juga sama dia di website. Selanjutnya ada berupa video bisa kita tampilkan di YouTube, kita presentasikan terkait produk kita buat dalam bentuk apa ya, suatu parodi ataupun kalau kita bisa ngelihat di iklan-iklan TV itu kan produk dia sampaikan secara ringkas, padat, tapi benar-benar orang bisa menerima dengan baik informasi dari produk tersebut. Jadi orang banyak beriklan pada media-media TV seperti itu. Sebenarnya di sini ada current media trends. Jadi di sini tuh ada tren media saat ini yang memanfaatkan artificial intelligence atau utilization of artificial intelligence in digital marketing. Jadi itu memanfaatkan media saat ini atau kecanggihan dari dunia apa ya, digital atau komputerisasi yang mana di mana orang itu memanfaatkan artificial intelligence dalam membuat pemasaran marketing atau untuk membuat pemasaran digital. Jadi seseorang itu untuk menentukan kontennya seperti apa sih biar bagus, terus bagaimana sih cara menyampaikan secara singkat tetapi orang dapat memahami, itu kita bisa menggunakan ChatGPT untuk menanyakan hal tersebut dan biasanya di situ akan ada banyak opsi-opsi. Jadi untuk menentukan media mana sih yang paling efektif untuk produk kita pasarkan, terus kontennya seperti apa sih biar menarik bagi orang untuk melihat, terus bagaimana sih cara penyampaian yang baik, seperti itu kita bisa tanya juga di artificial intelligence. Jadi di sini ada rencana marketer atau marketer plan. Jadi di sini tuh ada artificial intelligence atau AI yang pertama, yang kedua influencer. Influencer itu seperti orang-orang yang memiliki pengikut yang banyak atau key opinion leader atau seperti apa ya? Kalau kita ngelihat seperti Ahmad Dhani ataupun seperti Raffi Ahmad, dia seorang influencer. Jadi saat kita ingin menayangkan suatu produk kita ke dia, memang biaya akan lebih tinggi tergantung berapa pengikut personal tersebut. Kalau kita pengen taruh di Raffi Ahmad, kemungkinan besar kita akan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi untuk menayangkan iklan kita. Tetapi kemungkinan berhasil bahwa karakteristik atau informasi tentang produk kita ke masyarakat semakin tinggi karena dia memiliki pangsa pasar atau memiliki follower yang benar-benar sangat banyak lah ibaratnya daripada influencer yang masih menggunakan di bawah dari 1.000 lah seperti itu. Tetapi emang tadi kita harus mengeluarkan biaya juga cukup tinggi. Selanjutnya di sini ada SEO. SEO itu yang website
organik. Tapi kalau kita ingin pakai yang Google Ads, biasanya kita perlu biaya juga. Tetapi memang sih kalau kita pakai Google Ads, saat kita ada orang melakukan pencarian dan keywordnya masuk, biasanya produk kita akan langsung muncul di pertama. Tetapi ada berbayar atau risikonya juga ini. Saat kita menyampaikan produk kita melalui SEO, itu akan ada masa tenggang, masa aktifnya. Google Ads akan menayangkan pada ranking ke-1, ke-2, ke-3 itu sesuai dengan waktu atau sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan di kontrak. Jadi saat kita melakukan upgrade dari website menjadi SEO menjadi SEM, dia akan menentukan seandainya selama 1 tahun website kita harus berada pada ranking atas saat orang melakukan searching, keywordnya sama, dia harus di ranking pertama, seperti itu bisa. Dan itu jangka waktunya berapa tahun, apakah berapa bulan, itu sudah ditentukan. Jadi nggak bisa selamanya kalau yang pakai Google Ads. Sebenarnya di sini ada stories in social media, ini juga bisa dimanfaatkan bagi on-net media maupun kita menggunakan agency juga bisa. Terus selanjutnya di sini ada YouTube, setelah itu ada platform ads di IEE, Jetstar, etc. Jadi kita bisa pasang seperti di sistem websitenya saat pembelian tiket, baik di pembelian tiket pesawat, Traveloka, itu biasanya kan akan muncul iklan-iklan di situ. Itu bisa digunakan juga itu. Sebagai opsi kita ingin menaruh iklan produk kita. Selanjutnya nih, alasan kita menggunakan sosial media apa? Ternyata pada tahun 2023, sosial media usernya itu sudah 167 million atau 167 juta pengguna. Dari populasinya 276 juta. Jadi dari 276 juta ini 60,4%-nya semua masyarakat itu menggunakan sosial media. Jadi kalau kita ingin melakukan iklan, yang paling efektif juga di sosial media karena memang orang terbuka, siapapun bisa melihat. Apalagi yang penting akun kita tidak melakukan private atau akun kita publish untuk semua orang. Kita ingin menggunakan on-net media kita, Instagram kita yang personal itu juga bisa. Semua orang bisa ngelihat. Nah, bagaimana cara optimalisasinya? Bisa kita linknya kirim ke teman, grup WhatsApp, ataupun kita kirim ke website yang kita udah punya, itu juga bisa, bebas. Kita menggunakan apa untuk optimalisasi, untuk nge-share linknya, mau email, mau WhatsApp, mau Instagram, itu bisa digunakan. Jadi nggak perlu biaya kalau kita menggunakan sosial media kita sendiri. Cuman kalau kita pakai influencer, ya memang harus ada biaya yang kita keluarkan. Nah, di sini ada media transformasi. Pada tahun 2014, AirAsia itu atau pesawat terbang AirAsia itu dia hanya menggunakan majalah ya. 2014 ke bawah dia menggunakan majalah fisik. Jadi orang itu kalau ingin membaca majalah 360, dia harus datang ke bandara ataupun melakukan perjalanan melalui AirAsia. Tapi pada tahun 2014, majalah itu sudah masuk ke e-magazine. Jadi semua orang tanpa dia, walaupun dia bukan orang yang naik pesawat atau bukan orang yang suka di bandara, itu juga bisa menikmati konten dari majalah tersebut melalui e-magazine dengan melihat pada internet. Kita buka googling, cari e-magazine AirAsia, itu akan muncul. Jadi kita nggak perlu harus ke pesawat itu untuk melihat konten-konten terkait AirAsia. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan transformasi TV analog ke TV digital. Sebenarnya TV digital itu udah ada sejak lama. Cuman peraturan itu baru disahkan atau baru diperbolehkan oleh pemerintah itu di 2022. Jadi
Untuk TV-TV analog kemungkinan besar sudah tidak berfungsi dengan disahkannya UU tersebut. Akhirnya pada 2022 itu, saat itu TV digital lah yang menggantikan TV analog. Jadi saat ini kemungkinan besar orang tidak bisa menggunakan TV analog. Sekalipun bisa, kemungkinan besar hanya channel-channel tertentu yang bisa digunakan. Ataupun perlu menggunakan perangkat tambahan seperti STB dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk hari pertama ini pemaparan saya seperti itu untuk pelatihannya. Jadi untuk lebih detailnya, strategi dan lain-lainnya itu akan kita bahas pada hari kedua jadi besok kita akan mulai hari kedua itu lebih ke dalam ya. Jadi tadi itu lebih ke dasar-dasarnya saja. Jadi tidak ada dasar-dasarnya tadi masih belum benar-benar masuk ke strategi utamanya. Nah, nanti pada tahap selanjutnya ini boleh melakukan pada sesi tanya jawab bisa dibantu oleh Ibu moderator. Nah, Bapak Ibu, terima kasih. Cukup sekian untuk presentasi atau untuk pelatihan yang saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.